MARPOL yaitu Marine Pollution, International Convention for Prevention of Marine Pollution from Ships. Jadi MARPOL bertujuan untuk meminimalisir pencemaran laut dan lautan, termasuk pencemaran polusi minyak dan udara. Dampak pencemaran ini yaitu bisa menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang berfungsi atau tidak berfungsinya lagi sesuai peruntukannya. Misalkan dampak ekologi, tempat rekreasi, lingkungan pelabuhan, dermaga, perikanan, binatang-binatang laut, burung-burung laut, terumbu karang, tumbuhan di pantai, daerah yang dilindungi, atau ekosistem laut lainnya. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut yaitu kegiatan dari operasional kapal itu tersendiri. Misalnya dari kegiatan bongkar muat kapal, kegiatan bunker, transfer minyak antar tangki, kegiatan cleaning, balas, pembuangan dari slop tank, pembuangan dari bilges, kegiatan pengeboran minyak, kegiatan penyulingan, kegiatan terminal pelabuhan, kegiatan dok galangan kapal, atau bisa jadi dari kapal tubrukan, kapal kandas, kapal kebakaran, kapal tenggelam, jatuhnya muatan ke laut. Bisa jadi dari ruangan permesinan kapal, itu bisa kebocoran bahan bakar, kebocoran minyak, tumpahan BBM dan pelumas. Atau bisa jadi dari ruang muat kapal, yaitu dari sistem balas, pencucian tangki, muatan tumpah atau jatuh ke laut. Dari COW, yaitu crude oil washing, transferring loading atau discharging. Dari ruangan akomodasi, yaitu bisa jadi dari kotoran manusia, sampah-sampah, makanan atau damage, dan lain sebagainya. Minyak dianggap sebagai penyebab pencemaran yang potensial karena minyak digunakan oleh setiap kapal yang berlayar di laut, sehingga banyak kemungkinan akan adanya pencemaran laut oleh minyak. Hal-hal yang dilakukan IMO untuk mengurangi pencemaran di laut yaitu membuat konvensi-konvensi mengenai peraturan pencegahan pencemaran di laut seperti SOLAS, MARPOL, COLREG, STCW, LL Convention, dan TMS Convention. MARPOL sendiri terdiri dari 6 aneks, diantaranya yaitu Aneks 1, pencegahan pencemaran laut oleh minyak. Aneks 2 yaitu pencegahan pencemaran oleh bahan kimia dalam bentuk curah. Aneks ketiga yaitu pencegahan pencemaran laut oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan. Aneks 4 yaitu pencegahan pencemaran laut oleh kotoran. Aneks 5 yaitu pencegahan pencemaran oleh sampah. Aneks 6 yaitu pencegahan pencemaran laut oleh pencemaran udara atau gas buang cerobong kapal untuk kapal-kapal lebih dari 130 kW. Aturan pembuangan air got dari kamar mesin yaitu dengan cara memisahkan air got dan minyak menggunakan suatu alat OWS, yaitu oil water separator. Itu nantinya minyak yang masih bisa dipakai itu dipisahkan untuk nantinya dipakai kembali, dan minyak yang tidak bisa digunakan itu dibuang melalui pompa got sesuai dengan aturan. Untuk air got sendiri yang sudah terpisah dari minyak dapat langsung dibuang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian zat beracun, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama kategori A, kategori B, kategori C, dan yang keempat yaitu kategori D. Untuk kategori A yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut dari pencucian tangki muatan atau dari balas yang dimuat di tangki muat akan menimbulkan bahaya yang besar atau mayor hazard, baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia, atau menimbulkan ancaman serius terhadap penggunaan laut secara sah, sehingga mengharuskan penggunaan alat-alat penanggulangan yang lebih kuat untuk membersihkannya. Untuk kategori B yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya hazard, baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia, atau dapat menimbulkan ancaman terhadap penggunaan laut secara sah, sehingga mengharuskan penggunaan alat anti polusi khusus. Untuk kategori C yaitu zat cair yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya kecil atau minor hazard, sehingga membutuhkan operasi khusus untuk penanggulangannya. Dan yang terakhir untuk kategori D yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut memperlihatkan bahaya yang dapat diketahui, sehingga memerlukan perhatian.
Aturan pengawasan zat cair beracun untuk kategori A. Sesudah selesai pembongkaran, sebelum kapal berangkat, tangki harus diadakan pencucian pendahuluan atau pre-wash, dan air pencucian dibuang ke reception facility sampai konsentrasi zat cair beracun dalam aliran kurang dari 0,1% dalam berat. Kemudian dipompa sampai kosong, kecuali untuk jenis fosfor, konsentrasi dalam aliran kurang dari 0,01% dalam berat. Bila kemudian air ditambahkan ke dalam tangki, air pencucian dapat dibuang kalau sesuai dengan persyaratan, yaitu kapal berada di luar daerah khusus. Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot untuk yang digerakkan dengan mesin, dan 4 knots untuk yang ditunda. Syarat lainnya yaitu lubang pembuangan berada di bawah garis air. Ini bersifat wajib ya. Untuk pembuangan pada jarak tidak kurang dari 12 mil dari daratan, dengan kedalaman tidak kurang dari 25 meter. Yang dimaksud dengan siwek yaitu air limbah dari toilet, urinary, dan WC. Air buangan dari ruangan medis, tempat cucian tangan atau bak cucian, air buangan dari ruangan hewan hidup, atau air buangan yang bercampur. Menurut Aneks 4 Aturan Pembuangan Kotoran, yaitu siwek yang sudah dihancurkan dan dimati-hamakan dapat dibuang pada jarak lebih dari 4 mil dari daratan terdekat. Untuk yang belum dihancurkan dan dimati-hamakan pada jarak lebih dari 12 mil dari daratan terdekat. Pembuangan tidak dilakukan sekaligus, tetapi dialirkan pada waktu kapal berlayar dengan kecepatan 4 knots. Segregated ballast tank itu tolak bara yang diisi kedalaman suatu tangki yang sama sekali terpisah dari tangki muat dan sistem bahan bakar, atau tangki permanen khusus balas, atau bisa disebut dengan muatan lain dari minyak atau zat cair beracun. Sedangkan dedicated ballast tank itu balas bersih yang diangkut dalam tangki muat yang digunakan untuk balas kapal. Untuk kapal-kapal crude oil lebih dari 40.000 DWT harus dilengkapi dengan dedicated ballast tank. Special area yaitu suatu daerah laut di mana untuk alasan-alasan teknik sehubungan dengan kondisi oceanografi dan ekologinya dan sifat-sifat tertentu dari kepadatan lalu lintas, pemberlakuan metode khusus untuk mencegah pencemaran harus dilakukan atau diperlukan. Yang termasuk daerah dianggap special area atau daerah khusus menurut Aneks 1 yaitu Mediterranean Sea, Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, Gulf Area, Antartika, Northwest European. Oil Water Separator atau dikenal dengan istilah OWS, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan air dan minyak yang dipompa dari bilges atau air got kamar mesin, di mana menghasilkan kandungan minyak kurang dari 100 ppm. Dispersen yaitu alat yang digunakan untuk menetralisir tumpahan minyak, sedangkan interfase detektor digunakan untuk menentukan batas minyak dan air sehingga pembuangan dapat dihentikan sebelum batas tersebut dicapai. Yang dimaksud dengan sampah sesuai Aneks 5 Marpol 7378 yaitu semua jenis sisa makanan, bahan-bahan buangan rumah tangga, dan bahan-bahan buangan termasuk ikan segar, bagian-bagian yang terjadi selama pengoperasian kapal yang normal dan ada keharusan untuk disingkirkan atau dilenyapkan dari kapal, itu dibersihkan secara terus-menerus, kecuali bahan yang ditetapkan dalam lampiran-lampiran lain konvensi Marpol. Kapal-kapal yang diharuskan mempunyai garbage management plan yaitu kapal ukuran GT400 ke atas, dan setiap kapal yang bersertifikat untuk membawa lebih dari 15 orang harus membawa garbage management plan. Isi dari garbage management plan yaitu prosedur-prosedur tertulis untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan peralatan di kapal, dan juga menunjukkan orang yang melaksanakan rencana ini. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pencemaran laut yaitu berupa sanksi pidana dikenakan terhadap barang siapa yang berbuat, termasuk awak kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Pelayaran, Pasal 119-120, barang siapa yang melakukan pembuangan limbah tidak sesuai dengan aturan, maka diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 120 juta rupiah. Dan apabila pembuangan tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan,
diancam hukuman 10 tahun penjara atau denda sebesar 240 juta rupiah. Untuk sanksi perdata itu berupa tuntutan ganti rugi ditunjukkan kepada pemilik kapal. Karena tuntutan ganti rugi tersebut kadang-kadang jumlahnya yang sangat besar sehingga tidak sanggup untuk ditanggung sendiri oleh pemilik kapal, maka batas tanggung jawab diatur dalam konvensi internasional yang disebut International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 yang kemudian diperbarui tahun 1992 sehingga sekarang dikenal dengan nama CLC 1992. Kapal-kapal tanker ukuran DWT 2000 ton atau lebih harus menjadi anggotanya dan mengansurasikan tanggung jawabnya. Pemilik kapal boleh tidak membayar ganti rugi menurut konvensi CLC 69 Amandemen 92. Itu pemilik kapal boleh tidak membayar ganti rugi apabila dia dapat membuktikan bahwa kejadian itu disebabkan oleh terjadinya akibat perang atau sabotase. Yang lain yaitu nyata-nyata akibat kesalahan pihak ketiga, diakibatkan oleh kelalaian atau akibat perbuatan yang salah dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap bekerjanya sarana bantu navigasi. Yang dimaksud dengan pencemaran itu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen-komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas air laut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan laut menjadi kurang atau berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Aneks 1 diberlakukan secara internasional sejak 2 Oktober 1983. Aneks 1 diberlakukan di Indonesia, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Kepres nomor 46 tahun 1986 untuk kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri sejak 27 Oktober 1986 dan untuk kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri diberlakukan sejak 27 Oktober 1987. Kapal-kapal yang harus memiliki sertifikat IOPP yaitu kapal-kapal yang berukuran GT 150 atau lebih untuk tanker dan GT 400 atau lebih untuk non-tanker. Sedangkan instansi yang mengeluarkan sertifikat IOPP ini di Indonesia yaitu Direktorat Perhubungan Laut atau Ditkapel. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum bunker yaitu sounding tangki untuk menentukan tangki mana yang akan diisi, cek keran-keran, tutup lubang pembuangan di dek atau dengan scupper plug, menyiapkan PMK, menyiapkan peralatan pencegahan pencemaran atau SOPEP. Pelaksanaan bunker harus dicatat di dalam Oil Record Book Part 1 dan disimpan selama 3 tahun terhitung pengisian terakhir. Tujuan konvensi FUN ialah menjamin kebutuhan kompensasi yang memadai dapat tersedia untuk orang yang menderita kerugian akibat pencemaran minyak dari kapal. Keinginan untuk mengesahkan aturan dan prosedur internasional untuk menentukan tanggung jawab dan menyediakan kompensasi untuk kasus tersebut. FUN atau FUND mendapatkan sumber dana dari importer minyak. Untuk kapal-kapal yang harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah yaitu New Crude Oil Tanker 20.000 DWT atau lebih, New Product Oil 30.000 DWT atau lebih. Untuk Existing Crude Oil Tanker 40.000 DWT atau lebih. Untuk Existing Product Tanker untuk DWT 40.000 ton atau lebih. Itu harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah atau segregated ballast tank. Sedangkan cara pembuangan balas kotor dari kapal tanker sesuai Aneks 1 Aturan 9 itu tidak dalam daerah khusus atau berada lebih dari 50 mil dari daratan terdekat, harus sedang berlayar, kecepatan membuang tidak boleh melebihi 30 liter per mil. Total minyak atau campuran berminyak yang dibuang tidak boleh melebihi untuk kapal lama 1/15.000 jumlah muatan, untuk kapal-kapal baru 1/30.000 jumlah muatan. Fungsi dari alat ODM yaitu Oil Discharge Monitor itu untuk mengontrol kadar pembuangan limbah ke laut tidak melebihi dari 15 ppm atau part per million. Untuk alat International Discharge Connection itu sambungan standar pembuangan sesuai peraturan internasional, sedangkan oil boom itu berfungsi untuk melokalisir tumpahan supaya tidak menyebar. Aneks 4 diberlakukan terhadap kapal-kapal baru dengan GT 200 ton atau lebih. Kapal baru kurang dari 200 ton GT membawa lebih dari 10 orang.
Untuk kapal yang tidak ada surat ukur tapi membawa lebih dari 10 orang itu juga wajib memberlakukan Aneks 4. Untuk kapal-kapal lama diberlakukan 10 tahun setelah aturan ini enter in force. Sertifikat yang dikeluarkan sesuai Aneks 4 itu International Sewage Pollution Prevention Certificate. Untuk survei-survei yang dilakukan sehubungan dengan sertifikat ini yaitu initial survei dan periodical survey. Untuk emisi-emisi yang diawasi menurut Aneks 6 Marpol 7378 itu emisi dari zat penipis lapisan ozon, emisi nitrogen oksid atau NOx dari motor diesel, dan emisi belerang oksid, sulfur oksid. Emisi dari bahan campuran organik yang mudah menguap atau volatile organic compound. Yang lainnya pembakaran limbah kapal dari insenerator. Kualitas BBM itu juga diawasi menurut Aneks 6. Aneks 6 ini diberlakukan secara internasional pada tanggal 19 Mei 2005. Survei-survei yang dilakukan sehubungan dengan sertifikat IOPP yaitu Initial Survey, Renewal Survey, Intermediate Survey, Annual Survey, Additional Survey. Apa sih tanggung jawab nahkoda sesudah kapal diberikan sertifikat IOPP? Yaitu sebagai nahkoda berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan ditemui yang akan mempengaruhi kelaikan kapal atau terjadinya kekurangan perlengkapan sesuai Aneks tersebut. Untuk persyaratan konstruksi dan perlengkapan pencegahan pencemaran untuk kapal-kapal pengangkut minyak mentah ukuran 40 ton DWT itu harus terdapat konstruksi SBT yaitu segregated ballast tank, double hull, pembatasan ukuran tangki, slop tank dan sludge tank. Untuk perlengkapannya sendiri harus terdapat OWS yaitu oil water separator, harus ada ODM yaitu oil discharge monitor, dan CS. Terus ada COW, crude oil washing, dan dispersion. Crude oil washing yaitu minyak mentah yang digunakan untuk menyemprot dinding-dinding tangki pada waktu bongkar. Tujuannya itu untuk membersihkan sisa-sisa minyak yang menempel pada dinding-dinding tangki. Kapal-kapal yang harus dilengkapi dengan oil record book Part 2 yaitu kapal tanker dengan GT 150 ton atau lebih. Hal-hal yang harus dicatat dalam oil record book Part 2 yaitu 1. Pemuatan minyak, 2. Pemindahan internal muatan, 3. Pembongkaran muatan, terus pengoperasian COW, crude oil washing, terus pengisian balas di tangki muatan, pengisian dedicated ballast tank, pencucian tangki muatan, pembuangan balas kotor, pembuangan dari slop tank, pembuangan balas bersih dari tangki muat, pembuangan residu atau slab, pembuangan balas dari DPT, kondisi dari OWS dan ODM, serta pembuangan karena kecelakaan. Itu harus direkod secara lengkap di oil record book Part 2. Yang dimaksud dengan SOPEP yaitu peralatan yang berguna untuk penanggulangan pencemaran minyak. Kapal-kapal yang harus dilengkapi dengan SOPEP yaitu setiap kapal tanker dengan GT 150 ton atau lebih. Untuk non-tanker itu GT 400 ton atau lebih. Dan isi dari SOPEP itu sendiri yaitu bak atau bejana untuk menampung tetesan minyak, pasir atau sodas yaitu serbuk gergaji, terus sekop, majun, karet busa untuk absorber, dispersion, spray applicator, dan lain sebagainya. Untuk awak kapal itu boleh membuang minyak yang tidak sesuai aturan jika untuk menjamin keselamatan kapal atau jiwa di laut. Terus untuk yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan kapal atau perlengkapannya setelah dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting, pembuangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan zat berbahaya atau harmful substance yaitu setiap zat yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau terhadap kehidupan biota-biota di laut dan menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap penggunaan laut yang sah lainnya. Untuk aturan mengenai tanda dan label untuk zat berbahaya yang diangkut dalam kemasan
itu harus terdapat merek dan labeling. Merek, nama, teknik dilengkapi dengan UN number, dan merek harus tidak dapat hilang walau terbenam di laut selama 3 bulan. Slop tank itu tangki yang khusus diperuntukkan untuk mengumpulkan air pencucian atau pengeringan dari tangki lain atau campuran-campuran berminyak lainnya. Untuk kapasitas dari slop tank sesuai aturan 15 Marpol 7378, yaitu minimum 3% dari kapasitas muat kapal, kecuali pemerintah menyetujui 2% untuk tanker yang air pencuci dapat digunakan lagi untuk mencuci tangki lain, atau dilengkapi COW dan SBT. Untuk 1% tanker kombinasi, itu atas persetujuan dari pemerintah. Untuk kapal-kapal yang wajib dilengkapi dengan oil record book, yaitu setiap kapal tanker GT 150 atau lebih dilengkapi dengan oil record book part 1 dan part 2. Untuk kapal-kapal non tanker GT 400 ton atau lebih harus dilengkapi oil record book part 1. Hal-hal apa saja sih yang dicatat dalam oil record book? Untuk bagian 1 yaitu pengisian balas atau pencucian tangki bahan bakar, terus pembuangan balas kotor atau balas yang disimpan di tangki bahan bakar, pengumpulan atau pembuangan oil residu atau sludge, pembuangan air got ke kamar mesin, kondisi dari OWS dan ODM, pembuangan karena kecelakaan, pengisian bahan bakar dan loop oil, itu harus tercatat di oil record book atau ORB.